Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan semangat untuk menyambut pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Gunawati. Saya adalah pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum untuk Prodi PPKN FKIP UNS. Mahasiswa saya yang saya cintai, bagaimana? Masih semangat? Oke. Bu Dewi akan memaparkan kajian Sosiologi Hukum pada pagi hari ini. Jadi mata kuliah Sosiologi Hukum kodenya adalah KB 1011429, yang mana capaian mata kuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi realitas sosial, menganalisis realitas sosial, serta mengkaitkannya dengan keberlakuan hukum. Nah, adapun literatur yang saudara bisa cari ya kaitannya dengan mempelajari sosiologi hukum itu ada banyak. Misalnya yang saya tertampil di dalam slide ya adalah buku-buku sosiologi karya James Henslin, kemudian Kajian Hukum dan Masyarakat, kemudian Telaah Masalah Perkembangan Teori, bukunya Roger Cattrall tentang Sociology of Law, ataupun buku kaitannya dengan Law in Action dari Stuart Macaulay. Melalui literatur ini, saya harap mahasiswa bisa memahami serta mampu untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu ada juga literatur penunjang yang saya buat dalam bentuk laporan penelitian maupun artikel ilmiah ya, yang mana hampir semuanya terkait dengan penelitian sosiologi hukum. Misalnya ada dialektika, perubahan sosial dan peran hukum, telisik kehidupan masyarakat Gunung Kemukus di Sragen, ataupun kaitannya bagaimana membangun warga negara ekologis melalui program kampung iklim. Kemudian untuk materi sosiologi hukum itu ada 4 materi pokok. Yang pertama adalah pengantar sosiologi hukum. Dalam pengantar itu mengantarkan kepada mahasiswa untuk mempelajari tentang ruang lingkup sosiologi hukum, kaitannya dengan manfaat maupun objek studi. Yang kedua adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukum. Di sini mahasiswa diajak untuk mengarungi berbagai mazhab-mazhab yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Ada 2 aliran. Pertama adalah filsafat hukum dan ilmu hukum. Yang kedua adalah sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang struktur sosial dan hukum. Materi struktur sosial dan hukum itu berkaitan dengan bagaimana komposisi di dalam masyarakat, kaitannya dengan kaidah sosial, lembaga sosial, dan hukum maupun stratifikasi sosial. Kemudian ada lagi yang namanya dinamika hukum. Baru kemudian materi perubahan sosial dan hukum yang akan Bu Dewi kaji pada kesempatan pagi hari ini. Dan materi terakhir adalah kaitannya dengan penelitian sosiologi. Untuk itu maka untuk UTS dan UAS bagi mahasiswa tugasnya adalah menyusun sebuah makalah ya. Makalah kaitannya dalam domain penelitian sosiologi hukum, adapun formatnya adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kerangka pustaka yang terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori, kemudian ada metode penelitian, jenis pendekatan, sumber data, triangulasi, dan analisis data, kemudian hasil penelitian, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Demikian, semoga mahasiswa bisa memahaminya dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita akan diskusi kaitannya dengan materi yang ketiga, yaitu perubahan sosial dan hukum dalam bingkai masalah, teori, dan aplikasi. Bahasannya apa saja kaitannya dengan perubahan sosial dan hukum? Yang pertama adalah pemaknaan dan ruang lingkup dari perubahan sosial dan hukum. Yang kedua adalah teori perubahan sosial dan hukum. Yang ketiga adalah faktor penyebab perubahan sosial dan hukum. Baru yang keempat adalah praktik kaitannya dengan dialektika, sosial, dan peran hukum telisik pada masyarakat tani di salah satu taman nasional, misalnya adalah Taman Nasional Meru Betiri. Nah, sekarang yang pertama, pemaknaan tentang ruang perubahan sosial dan hukum. Jadi perubahan sosial atau social change itu menurut Pottermore
dimaknai sebagai a change in social structure, including here change in the size of society, or in particular social institution, or in the relation between institution. Artinya bahwa perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang berada pada ranah sosial atau struktur sosial, yang mana diantaranya itu saling berkolerasi di antara sub-sub sosial yang lain. Nah, bagaimana menurut Ross Coupon kaitannya dengan perubahan sosial dan hukum? Jadi menurut Ross Coupon bahwa cara perubahan sosial dapat dimaknai sebagai cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur yang direncanakan melalui hukum, yang mana hukum itu diberikan muatan nilai baru yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menimbulkan perubahan sosial secara terencana. Dari pendapatnya Ross Coupon itu maka ada dua cara. Pertama adalah secara langsung atau indeed change, yang kedua adalah secara terencana atau planned change. Selanjutnya adalah kita pelajari yang lebih menarik ya, yaitu kaitannya dengan aspek dalam perubahan sosial ya. Ternyata perubahan sosial itu memiliki berbagai dimensi atau aspek. Misalnya apa? Pertama adalah perubahan nilai-nilai sosial. Ada lagi perubahan norma sosial. Dalam perubahan norma sosial adalah bisa norma hukum menjadi norma sosial atau norma sosial menjadi norma hukum. Yang ketiga adalah perubahan organisasi sosial. Nah, lanjut kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Jadi menurut Robert and Sutherland ya, itu ada 4 penyebab perubahan sosial. Pertama dari pembaharuan atau innovation. Yang kedua dari penemuan-penemuan baru, baik di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi atau macam-macam ya. Kemudian ada adaptation, menyesuaikan dengan budaya lain, ataukah karena adoption, menggunakan penemuan-penemuan baru di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial menurut Ahmad Ali. Jadi faktor-faktor ini merupakan faktor yang memotivasi seseorang sehingga seseorang itu kemudian konsis kepada perubahan sosial. Pertama apa? Kontak dengan budaya lain. Tertampil di gambar itu ada seorang warga Bali ya, yang sedang berdiskusi, komunikasi dengan bule. Berarti di situ ada kontak budaya antara budaya Jawa atau Bali ya dengan budaya asing. Yang kedua adalah penduduk yang heterogen, ketiga adalah tindak toleransi terhadap tindakan yang menyimpang. Jadi penyimpangan terkadang ditoleransi karena beberapa hal yang mana itu akibat dari perubahan sosial. Misalnya seperti pergerakan sosial ya atau social movement. Selanjutnya adalah sistem pendidikan yang modern ya, yang tertampil pada gambar di bawah. Bagaimana sistem pendidikan yang modern ya, berbasis kepada industri 4.0, baik di kaitannya masalah teknologi, kaitannya dengan masalah metode ya, teknik pembelajaran, itu seiring perubahan zaman menjadi sebuah hal yang sangat urgensif. Kemudian motivasi untuk maju, ini juga sangat penting. Makanya ada sebuah statement yang mengatakan, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Artinya kita harus terus bermimpi, karena suatu hari mimpi itu akan terwujud, yang penting keinginan kita kuat. Kemudian adalah keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Karena apa? Karena ketidakpuasan terhadap faktor tertentu. Mungkin seorang ingin kaya, ya, ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Karena kalau seorang itu pendidikannya tinggi, maka akan berkontribusi terhadap struktur sosial. Lanjut kaitannya dengan hukum. Nah, dalam perubahan sosial dan hukum, maka seiring dengan itu maka dibutuhkan hukum, ya, dalam arti hukum modern yang menyesuaikan dengan perubahan sosial. Menurut Drubek, ya, itu ada ciri-ciri hukum modern. Merupakan sistem aturan manusia atau bersifat otonom. Bahkan Galanter menjelaskan bahwa hukum modern itu bersifat rasional, ada transaksional, ada dijalankan oleh tenaga profesional. Sehingga kaitannya di sini bahwa hukum itu memiliki sebuah variabel sebagai variabel dependent, terikat, jadi ada perubahan sosial dulu baru kemudian hukum terbentuk. Ataukah sebagai variabel independen, variabel bebas. Jadi hukum dulu, kemudian perubahan sosial baru terbentuk. Nah,
Ini adalah teori tentang perubahan sosial. Jadi ada banyak pakar yang mengkaji tentang perubahan sosial. Contohnya adalah Richard T. Lapierre yang menolak adanya law as a tool as social engineering. Kenapa? Karena faktor yang menggerakkan perubahan sosial itu sebenarnya bukan dari hukum, tetapi karena pertambahan penduduk, perubahan nilai, ideologi, perkembangan teknologi, konflik, dan yang lain. Sehingga hukum itu adalah akses akibat dari perubahan sosial. Sehingga menurut Talcott Parsons, penemuan di bidang teknologi itu adalah penggerak perubahan sosial. Karena penemuan itu akan berkontribusi terhadap menggerakkan ekonomi, maka perlu adanya hukum yang menjadi panglima atau yang mengatur terhadap aspek itu. Ini adalah kaitannya dengan aplikasi ya. Jadi objek studi tentang salah satu tentang penelitian sosiologi hukum yang mana merupakan domain dari perubahan sosial dan hukum. Jadi di sini judulnya adalah dialektika perubahan sosial sosiokultural dan peran hukum, telisik masyarakat zona penyangga di Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi ada kondisi sosial, ekonomi, ekologis masyarakat ya, yang kondisi itu meliputi satu misalnya ketimpangan secara ekonomi, sosial, ekologi, pekerja sebagai buruh, terbatasnya akses dalam pengelolaan tanah, pengetahuan yang minim tentang akses dan sumber daya alam, kemudian pemberdayaan yang dilakukan juga kurang memberikan manfaat yang signifikan. Nah, ternyata setelah ditelisik itu ada kaitannya dengan modernisasi pembangunan pertanian atau yang disebut dengan revolusi hijau yang mana itu terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sekitar tahun 1960-an. Nah, ternyata apa? Modernisasi atau revolusi hijau itu berdampak dan begitu banyak dampaknya yang disebut dengan dampak perubahan sosial budaya masyarakat tani akibat dari miskonsepsi modernisasi pertanian. Nah, di dalam perubahan sosial budaya masyarakat ya akibat miskonsepsi tadi, maka di situ karena adanya program pembangunan ya yang berbasis pada pertanian sehingga ada modernisasi pertanian atau revolusi hijau. Yang mana revolusi hijau itu merupakan transformasi total dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang berteknologi. Yang mana itu merujuk pada konsep atau implementasi di negara-negara barat yang dianggap sudah mendatangkan produktivitas. Nah, bagaimana dengan praktik revolusi hijau di Indonesia? Satu, tujuannya adalah akselerasi produksi hasil pertanian. Kedua, mengubah masyarakat melalui rekayasa teknologi. Melalui apa? Pada aspek pupuk, pengolahan lahan, pemberantasan hama, irigasi, penggunaan mesin teknologi. Nah, ternyata apa? Dampak dari revolusi hijau itu banyak sekali menyentuh aspek kehidupan. Pertama apa? Marginalisasi kaum perempuan. Kaum perempuan yang dulunya bekerja pada sektor pertanian, ada hubungan kesetaraan yang egaliter antara perempuan dan laki-laki, mereka semua mencari nafkah di bidang pertanian, adanya teknologi, modernisasi akhirnya mengalami perubahan. Kenapa? Karena teknologi, karena modernisasi di situ menyiratkan adanya kompetensi terhadap penguasaan teknologi dan notabene itu hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Akhirnya perempuan terpinggirkan. Yang kedua apa? Hilangnya budaya sambatan. Ini budaya lokal masyarakat di Indonesia, masyarakat Jawa khususnya, yang terpatri pada aspek kolegial bersama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Namun seiring dengan waktu, karena modernisasi tidak lagi membutuhkan adanya gerak kolektivitas bersama. Sehingga budaya itu lama-lama menjadi luntur. Yang ketiga adalah lahirnya sistem pengkastaan. Nah, ini yang paling mengerikan. Timbulnya kasta-kasta atau pelapisan sosial di dalam masyarakat. Ada yang namanya patron, ada yang namanya klien. Itu saling mendominasi. Kemudian teknologi informasi yang semakin bias karena tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Kemudian lemahnya fungsi kelembagaan lokal karena berganti dengan mesin ya, dengan teknologi ya, kompetensi dari orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu. Kemudian petani sebagai objek penyuluhan. Nah, ini hal yang sangat menurut saya
hal yang sangat mengkhawatirkan. Dan yang paling mengerikan lagi adalah kegagalan di dalam regenerasi petani. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang itu kalau ditanya mau jadi apa, 0, sekian yang mau jadi menjadi petani, padahal basicnya adalah pertanian. Akhirnya banyak daerah yang kemudian mangkrak, tidak ada aktivitas di bidang tani. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah sekelumit tentang praktik ya, bagaimana teori-teori perubahan sosial itu dijabarkan di dalam kasus tentang dialektika sosiokultural masyarakat tani. Nah, saya lanjutkan kaitannya dengan perubahan sosial, itu menurut Suryono Sukanto dapat dilakukan. Jadi perubahan sosial itu tujuannya adalah untuk mengubah apakah mindset-nya ataukah pola perilakuan ya, atau norma, banyak sekali. Caranya bagaimana? Melalui pemberian rewards, merumuskan tugas penegak hukum, mengeliminasi pengaruh negatif, mengusahakan perubahan pada persepsi. Nah, untuk itu maka ada sebuah teori dari Chambliss and Sidman ya, dalam bukunya yang disebut dengan Law, Order, and Power. Buku ini masih eksis dan dapat digunakan sebagai formula yang disebut dengan formula pelembagaan kembali atau pelembagaan unsur. Di dalamnya kaitannya dengan faktor-faktor di dalam bagaimana proses melembagakan sebuah unsur, yang mana unsur itu akan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang atau melalui dalam upaya social planning. Ada 3 faktor yang menentukan. Pertama adalah efektivitas penanaman unsur, kekuatan mental dari masyarakat, kemudian kecepatan jangka waktu. Jadi formula itu efektivitas menanam unsur dikurangi kekuatan mental dari masyarakat dibagi dengan kecepatan jangka waktu. Oke, kita lanjutkan ya kaitannya dengan perubahan sosial dan hukum. Jadi ada 4 asas dalam melakukan perubahan sosial menurut pendapatnya Adam Podgorski dalam Shoot ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah menguasai dengan baik situasi yang dihadapi. Jadi sebuah contohnya adalah saya mengambil contoh kasus di Surabaya, pengakhiran prostitusi doli. Di dalam pengakhiran prostitusi doli yang dilakukan oleh Ibu Risma Mas Marini ya, Wali Kota Surabaya, di situ dia melakukan perubahan sosial. Apa yang dia lakukan? 1, menguasai dengan baik situasi yang dihadapi. Situasi di Gang Doli itu adalah situasi yang sangat mencekam. Makanya harus segera ditutup. Kenapa? Kalau tidak akan berdampak secara psikologis terhadap anak-anak maupun masyarakat sekitar. Yang kedua apa? Membuat analisa terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ternyata hampir semua nilai yang berkembang dalam masyarakat itu adalah nilai-nilai yang syarat muatan dengan sebuah kesatuan bersama. Bahwa perzinahan itu adalah melanggar dari nilai-nilai agama, maka harus dihapuskan. Yang ketiga adalah melakukan verifikasi hipotesa sesuai dengan tujuan yang hendak dikehendaki. Kemudian pengukuran efek undang-undang yang ada. Jadi undang-undang atau kebijakan di situ sebagai alat untuk mengimplementasikan tujuan dari pengakhiran dari Gang Doli. Nah, menurut William Evans ya, ternyata ada kondisi yang mempengaruhi keefektifan hukum sebagai alat dalam perubahan sosial. Yang pertama apa? Apakah sumber hukum yang baru itu memiliki kewenangan dan wibawa? Nah, ini penting sekali karena kalau tidak memiliki kewibawaan, tidak mungkin sumber hukum itu akan ditaati. Yang kedua, apakah hukum baru memiliki dasar pembenar yang dapat dijelaskan? Nah, ini juga hal yang paling urgensif bahwa kaitannya dalam perubahan sosial. Maka untuk merubah masyarakat atau perilaku masyarakat, mindset masyarakat, itu harus ada undang-undang yang itu bercirikan bahwa undang-undang itu memuat nilai-nilai yang ingin dirubah. Apakah isi hukum yang baru telah disiarkan secara luas? Nah, kaitannya dengan sosialisasi ya. Kemudian apakah jangka waktu peralihan yang digunakan telah dipertimbangkan dengan baik? Jadi kaitannya dengan intensitas waktu. Apakah penegak hukum menunjukkan rasa keterkaitannya dengan peraturan tersebut? Harus. Apakah pengenaan sanksi dapat mendukung berlakunya hukum yang baru? Jadi sanksi harus disesuaikan dengan unsur-unsur yang mau ditambahkan atau mau dirumuskan. Kemudian adakah perlindungan bagi korban akibat pelanggaran hukum baru? Nah, hal-hal itu yang menurut William Evans itu harus
setidaknya dipertimbangkan kaitannya dengan keefektifan dari hukum sebagai alat dalam perubahan sosial. Nah, selanjutnya menurut Suryono Sukanto, ternyata ada kondisi yang harus dipenuhi agar hukum itu dapat menimbulkan perubahan sosial. Misalnya apa? Hukum merupakan aturan hukum tetap. Jadi tidak ad hoc, hukum harus permanen, harus jelas diketahui oleh warga, dihindari peraturan retroaktif, berlaku mundur ya. Kemudian hukum harus dimengerti oleh umum, apa tujuannya, apa maksudnya, substansinya, kemudian sanksinya ya. Terus bagaimana agar hukum itu dapat dimengerti ya, prosesnya, proses sosialisasi. Kemudian tidak bertentangan, memperhatikan kemampuan masyarakat untuk mematuhi, serta tidak boleh sering berubah. Jadi harus konsisten. Dan penerapannya pun harus sesuai dengan aturan. Saya kira itu materi sosiologi hukum ya, yaitu fokus pada perubahan sosial dan hukum yang sudah kita diskusikan bersama. Harapan saya Anda semua bisa memaknai ya, memahami kaitannya dengan masalah nilai, kemudian teori, serta aplikasi dari tema perubahan sosial dan hukum, dan kemudian itu dapat Anda gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan interaksi di dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.